Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pada kesempatan kali ini kita belajar mengenai materi sediaan kapsul dan bagaimana cara membuat jurnal dari resep sediaan kapsul. Terlebih dahulu kita akan mempelajari pengertian dari kapsul ya. Kapsul ini merupakan sediaan padat yang terbungkus dalam suatu cangkang keras ataupun lunak yang dapat larut. Umumnya, cangkang kapsul itu terbuat dari gelatin, tapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Keuntungan penggunaan kapsul itu adalah satu bentuknya menarik dan praktis. Kapsul juga dapat menutup rasa dan bau yang tidak enak. Dokter dapat mengkombinasi bermacam-macam obat untuk kapsul. Cangkang kapsul cepat larut sehingga obat cepat diabsorpsi atau cepat diserap. Cangkang dapat diisi dengan cepat dan tidak memerlukan bahan tambahan seperti pada pembuatan serbuk ataupun tablet. Namun penggunaan kapsul juga ada kerugiannya, yaitu yang pertama, kapsul tidak bisa digunakan untuk balita atau orang yang tidak bisa menelan kapsul ya. Kemudian kapsul tidak dapat dibagi-bagi dalam penggunaannya. Tidak bisa untuk zat-zat yang mudah menguap, juga tidak bisa untuk zat-zat yang higroskopis atau menyerap lembab. Juga tidak bisa untuk zat-zat yang bereaksi dengan cangkang kapsul. Jenis kapsul itu ada dua macam, yaitu ada kapsul dure atau hard kapsul atau kapsul keras, dan ada kapsul mold, soft kapsul atau kapsul lunak. Apa perbedaannya? Coba kita perhatikan. Kapsul keras terdiri dari badan atau wadah dan tutup, sementara kapsul lunak itu merupakan satu kesatuan. Hard kapsul selalu tersedia dalam bentuk kosong untuk diisi, ya. Sementara soft kapsul tersedia selalu dalam bentuk terisi, jadi sudah diisi di pabrik atau di industri. Nah, obat kapsul keras umumnya berbentuk serbuk atau granul, sementara kapsul lunak umumnya berbentuk cairan bukan air, tapi dapat juga berbentuk padat. Kandungan air cangkang kapsul keras adalah berkisar 10-15%, sedangkan cangkang lunak 6-13%. Bentuk kapsul keras itu hanya satu jenis, sementara bentuk kapsul lunak itu bermacam-macam. Ya, itu perbedaannya. Kita lanjutkan, kita akan lihat ukuran cangkang kapsul keras. Cangkang kapsul keras itu terdiri dari berbagai macam jenis ukuran, yaitu kita mulai dari yang ukurannya bentuknya lebih kecil dengan nomor 5. Jadi nomornya makin besar, ukuran kapsulnya makin kecil ya. Nomor 5, 4, 3, 2, 1, ini nomor 0 dan ini nomor 00. Ada juga nomor 000 ya, seperti ini. Nah, ini perkiraan panjang setiap jenis ukuran kapsul ini. Nah, sementara kapasitas serbuk atau zat yang bisa masuk ke dalam cangkang keras itu tergantung dari bobot jenis atau BJ dari setiap zat. Zat yang BJ-nya lebih berat tentunya volumenya lebih sedikit, dia bisa masuk ke dalam cangkang kapsul tertentu dengan berat tertentu. Sementara yang BJ-nya lebih berat atau lebih ringan tentunya volumenya lebih besar sehingga tidak bisa masuk untuk kapsul yang sebelumnya. Nah, sebagai contoh nih, kita lihat ya asetosal. Misalnya kita ambil yang terbawah, asetosal 0,2 gram, dia masuk di cangkang kapsul nomor 3. Jadi maksimal 0,2 gram. Jadi nomor 3 ini hanya bisa diisi asetosal sampai 0,2 gram. Sementara jika obatnya natrium bikarbonat, di nomor 3 ini masih muat 0,3 gram. Jadi dengan volume yang lebih banyak, ini masih lebih muat ya untuk natrium bikarbonat. Jadi ini berbeda-beda untuk tiap obat ya, sehingga tidak ada patokan yang pasti wajib misalnya nomor 3 ini untuk nomor berapa. Jadi hanya berdasarkan praktikum ya, atau perkisaran saja. Misalnya nih contoh ya. Nih, nomor kapsulnya di sebelah kiri, di sini ada mulai dari nomor 5 itu kapasitasnya 50 mg atau lebih. Nah, berat yang umumnya dapat dijangkau untuk kapsul nomor 5 ini adalah berat serbuknya 0,1 atau 100 mg. Nomor 4 naik, nomor 3 misalnya ini 200 mg atau 0,2 gram bisa masuk dengan rentang antara 100 sampai 150. Nomor 2 bisa memasukkan serbuk 150 sampai 200 atau perkisaran maksimalnya adalah 0,25 gram yang bisa masuk ya, dan seterusnya. Nah,
Untuk memudahkan kita, karena biasanya dalam praktek itu kita menggunakan beberapa kapsul yang ukurannya 00, 01, 2, dan 3. Ini yang sering dipakai. Nah, untuk memudahkan mengingatnya, nah, nomor 3 ini perkiraan serbuk yang bisa masuk adalah 100-200 mg. Nomor 2, 200-300. Nomor 1, 300-400 mg. Nomor 0, 400 mg sampai 500 mg. Dan 00, 500-600 mg. Jadi ini perkiraan berat serbuk yang umum ya. Nah, ini silakan diingat ya untuk menentukan resep serbuk kita akan masuk ke kapsul nomor berapa dengan melihat bobot per bungkus atau per kapsulnya ya. Cara pengisian kapsul itu ada 3 jenis, yaitu dengan tangan, dengan alat bukan mesin, dan dengan mesin. Kalau dengan tangan yang dilakukan di laboratorium, serbuk dibagi dahulu sesuai dengan jumlah kapsul yang diminta, lalu tiap bagian dimasukkan ke dalam badan kapsul, kemudian ditutup. Alat bukan mesin dapat juga digunakan di laboratorium untuk penggunaan yang skala banyak atau di praktek misalnya di klinik atau di rumah sakit. Alat ini masih dibantu dengan tangan manusia. Caranya, badan kapsul dimasukkan ke dalam lubang alat, kemudian taburkan serbuk dan ratakan dengan menggunakan sudik. Kemudian gerakan atau rapatkan alat sampai bagian badan muncul, lalu ditutup kapsulnya. Dengan mesin, alat ini bergerak otomatis, membuka, mengisi, dan menutup. Digunakan untuk produksi kapsul secara besar-besaran, sehingga keseragaman kapsul dapat terjaga. Nah, ini contohnya nih, contoh dengan tangan. Kemudian ini dengan mesin di industri ya, ini dengan mesin skala produksi kapsul besar ya, ini bergerakannya otomatis. Dan ini dengan alat bukan mesin. Jadi ini alat yang membantu memudahkan pengisian kapsul dalam jumlah banyak, tetapi masih dengan dibantu tangan manusia ya. Nah, ini masukkan badannya ke dalam lubang ini, kemudian serbuk diratakan di atas lubang tersebut sampai rata. Kemudian bagian alat ini dirapatkan sehingga bagian badan akan muncul sebagian ke atas dan dapat dilakukan penutupan kapsul satu persatu. Nah, kemudian bagian alat ini ditekan sehingga kapsul akan keluar. Pengujian kapsul diantaranya adalah keseragaman bobot. Dengan perbedaan bobot isi kapsul dalam persen adalah untuk yang 120 mg atau lebih, bobot rata-rata per kapsul adalah 10%, dan bagian B adalah 20%. Dan untuk yang lebih dari 120, kolom A adalah batasnya adalah 7,5%, kolom B 15%. Nah, nanti ini akan dijelaskan dengan melihat pada panduan resminya, yaitu buku Farmakope Indonesia. Kemudian ada pengujian kapsul lain adalah waktu hancur. Nah, ini alatnya ya. Nah, kemudian ada uji keseragaman kandungan obat dalam kapsul tersebut. Dan ada juga uji disolusi. Nah, ini dengan peralatan seperti ini ya. Kemudian kita akan membahas bagaimana contoh jurnal kapsul dan bagaimana cara membuatnya ya. Nah, Ibu akan memberikan salah satu contoh. Nah, ini resepnya sama seperti resep serbuk bagi, tetapi ada kata-kata dain cup atau mungkin di sininya langsung MF cup ya. Kalau ini Misevac pulveris datalis dosis numero desim. Jadi ini campur dan buatlah serbuk untuk 10 bagian dan masukkan ke dalam kapsul. Signanya sehari 2 kali 1 kapsul. Nah, ini cara-caranya sama dengan jurnal sebelumnya pada serbuk bagi ya atau pulveres. Nah, cuma ada catatan. Nah, di sini untuk kali ini kita mengambil zat aktifnya saja ya. Jadi ini resep zat aktifnya tuh, nama-nama zat aktif ya, bukan tablet. Nah, sebagai contoh awal pengenalan sediaan jurnal kapsul, kita usulkan mengambil zat aktifnya saja, tidak dalam bentuk tablet, jadi tidak perlu usul diambil tabletnya. Anggap saja di laboratorium tidak tersedia tablet untuk zat ini ya, sehingga kita tidak perlu menulis resep standar. Untuk kapsul juga tidak perlu laktosa untuk menambah rasa maupun menambah bobot, karena kapsul kan sudah menutup rasa, dan makin kecil ukuran kapsul itu adalah tentunya lebih memudahkan untuk penggunaannya. Jadi tidak perlu ditambah bobotnya. Namun,
Jika dalam pembuatan digunakan zat aktif, atau jika zat aktif berkhasiat keras harus pertama masuk ke dalam mortir, maka tetap kita akan mengusulkan laktosa untuk menutup atau melapisi pori-pori mortir. Tetapi laktosa ini langsung usul saja sedikit, misalnya 100 mg. Jadi tidak perlu menghitung seperti pada resep pulveres, misalnya yang waktu itu ya, untuk anak misalnya 300 mg kali 10 bungkus dikurangi bahan-bahan yang di atas. Nah, itu tidak perlu dihitung, jadi langsung saja ya. Jadi diusul langsung tulis penamaan laktosa 100 mg untuk melapisi mortir. Nah, perhitungan bahannya, karena ini resepnya DTD, berarti ini bahan ini adalah masih untuk 1 bungkus. Nah, untuk 10 bungkus atau di sini 10 kapsul, maka dikalikan 10 ya. Nah, seperti ini. Nah, adapun laktosanya langsung saja usul 100 mg. Ini 100 mg itu langsung untuk usul 100 bungkus 10 bungkus ini ya, untuk 10 bungkus ini. Jadi tidak perlu 100-nya dikalikan 10. Jadi langsung hanya usul 100 saja ya. Nah, kemudian penimbangannya tinggal menyalin dari hasil perhitungan bahan. Kemudian perhitungan lainnya ya, kita akan menentukan ukuran kapsul yang akan kita gunakan, yaitu dengan menentukan berat total dulu serbuk dari resep ini. Nah, berat totalnya itu bisa diperoleh dengan cara, misalnya kalau ininya zat aktif semua, maka bisa dengan menjumlahkan bahan-bahan yang ada di penimbangan ini, yaitu sehingga diperoleh 3250 mg. Ini khusus jika resep diambil zat aktifnya atau bukan tablet, atau misalnya kita tidak melakukan praktek, hanya membuat jurnalnya saja sehingga tidak tahu berat dari serbuk tersebut, maka kita dengan menjumlahkan bahan-bahan yang ada dalam perhitungan. Nah, tetapi jika dilakukan praktek membuat obat atau resep berasal dari bahan-bahan tablet, tentunya kita tidak bisa menjumlahkan bahan-bahan yang ada di dalam zat dalam perhitungan bahan. Jadi lebih tepatnya adalah dengan menimbang semua serbuk hasil pencampuran. Jadi semua serbuk nanti hasil pencampuran sebelum dibagi itu ditimbang dahulu sehingga diperoleh bobot total serbuk. Nah, ini sebagai contoh, misalnya berat total serbuk adalah 3250 mg. Maka berat per kapsulnya berarti berapa? Ini kan untuk seluruh serbuk. Nah, berat per kapsulnya tentunya angka ini dibagi dengan jumlah kapsul yang dalam resep ini adalah 10. Berarti per kapsulnya hanya 325 mg. Nah, ingat kembali rentang kapsul tadi. 325 mg itu masuk ke nomor kapsul berapa? Tadi 300 sampai 400 itu kapsul nomor 1 ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini perhitungan DM-nya sama dengan perhitungan DM pada serbuk bagi. Di sini yang obat yang ber-DM-nya adalah efedrin ya. DM sekali dan seharinya dari Pharmacope ini. Kemudian kita hitung untuk pasien 16 tahun dengan menggunakan rumus Dilling ya, seperti ini. Kemudian kita menghitung efedrin 1 kali minum atau per kapsulnya. Jika dilihat di resep, kalau resepnya ini ada DTD, berarti angka yang ada dalam resep ini, angka-angka obat dalam resep ini adalah angka-angka untuk 1 kapsul atau 1 bungkus. Ya, jadi ketika ditanya efedrin, 1 kapsulnya adalah 15 mg. Ya. Nah, tapi jika bingung, maka kalian bisa menghitung 1 kapsul atau 1 bungkusnya itu dari penimbangannya. Kita lihat penimbangan efedrin tadi itu penimbangan efedrin itu adalah 150 mg ya. Kemudian dibagi 10 ya. Jadi 1 kapsulnya adalah 15 mg. Nah, kita lanjutkan ke teknik pembuatan ya. Nah, pertama ini mirip saja caranya dengan serbuk bagi atau pulveres, hanya saja di poin nomor 5 setelah semua serbuk masuk atau semua obat masuk dan digerus homogen, serbuk dikumpulkan dulu. Jadi disatukan, itu jangan dulu dibagi 2 sama berat seperti biasa, tapi timbang dulu semua serbuk itu. Ini untuk menentukan jumlah atau berat bobot total serbuk ya dalam penentuan ukuran kapsul.
Setelah dapat angkanya, baru serbuk dibagi 2 sama berat masing-masing dibagi menjadi 5 bagian ya, sehingga totalnya menjadi 10 ya. Nah, masukkan setiap bagian ke dalam cangkang kapsul nomor 1. Tutup kapsul, bersihkan kapsul dengan kain flanel sehingga kapsul cangkangnya itu bersih ya. Kemudian masukkan ke dalam pot kapsul yang dialasi dengan lapisan kapas, beri etiket dan label. Ini contohnya ya. Nah, untuk kalian lebih memahami, silakan coba ikuti membuat jurnal seperti ini ya. Dengan resep demikian. Yang ini untuk resep ganjil, ini untuk maaf ya, ini untuk resep genap. Yang ini untuk resep genap ya. Yang ini untuk ganjil, ini yang kanan untuk genap. Ya, yang genap ini ada kodein. Kodein ini obat narkotik. Jadi nanti di resepnya kalian beri garis merah di bawah tulisan kodein ini ya. Kemudian tuliskan atau mintakan alamat dari nama pasiennya ya. Seperti itu. Coba buat resepnya dan coba kalian belajar membagi serbuknya dengan nanti akan disampaikan informasinya kemudian ya. Oke, demikian untuk penerangan sediaan kapsul. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.